Bos janda cantik menghina OB ganteng di depan semua karyawan karena dianggap tak pantas bekerja di kantornya. Tapi siapa sangka, pria sederhana itu menyimpan identitas yang tak pernah ia bayangkan. Saat kebenaran terungkap, sang bos hanya bisa menunduk menahan air mata. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Karena dukungan kalian sangat berarti buat kami agar terus semangat menghadirkan cerita-cerita terbaik setiap harinya. Pagi itu, suasana kantor Golden Corp terasa berbeda. Semua karyawan berdiri rapi, merapikan pakaian, seolah sedang menunggu seseorang yang sangat penting. Hari ini adalah hari pertama Maya Larasati, bos baru yang terkenal dengan kecantikan elegan, ketegasan, dan sifatnya yang, sayangnya, sangat angkuh. Dengan langkah pasti, suara hak sepatunya menggema di lorong panjang. Rambutnya tersisir sempurna, tatapannya tajam, dan aura dingin terpancar dari wajahnya. "Selamat pagi, Bu Maya," sapa para karyawan gugup. Maya hanya mengangguk sekilas. Ia menatap sekitar dengan ekspresi menilai, seperti sedang mencari kekurangan di setiap sudut ruangan. Di tengah kesibukan itu, seorang pria muda sedang mengepel lantai. Seragamnya sederhana, tapi wajahnya menarik, bersih, tampan, dan berwibawa meski statusnya hanya seorang OB. Dialah Rian, 30 tahun, pegawai baru yang bekerja dengan sangat tenang. Keringat menetes di dahinya, namun ia tetap menyelesaikan tugas tanpa banyak bicara. Maya berhenti tepat di depannya. Ia menatap Rian dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menghela napas panjang seolah kecewa. "Kamu OB baru?" Rian menegakkan badan dan mengangguk sopan. "Betul, Bu." Maya mengerutkan kening, lalu berkata dengan nada yang membuat semua karyawan menahan napas. "Saya kira OB itu pekerjaannya yang penting, bukan penampilannya. Kamu terlalu menarik. Jangan sok ganteng di sini." Beberapa karyawan saling melirik, canggung dan takut. Rian terdiam sejenak. Ia menunduk, menelan pahit penghinaan itu. "Fokus aja bersihin lantai. Jangan bikin saya menyesal terima kamu." Suara Maya keras dan dingin, membuat suasana menjadi beku. Rian mengangguk kecil. "Saya mengerti, Bu." Namun senyumnya samar, senyum yang lebih mirip usaha menahan luka. Di balik tatapannya, ada kesedihan mendalam yang tak seorang pun tahu. Saat Maya berjalan pergi dengan dagu terangkat tinggi, seorang karyawan berbisik pada temannya. "Kasihan, padahal dia cuma kerja nyari makan." Rian mendengarnya, tapi ia tetap melanjutkan mengepel, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Tidak apa-apa. Aku sudah pernah jatuh lebih dalam dari ini. Hinaan seperti ini, aku sudah terbiasa." Tak seorang pun tahu bahwa pria sederhana itu menyimpan masa lalu yang kelam, dan sebuah identitas yang tidak pernah mereka bayangkan. Siang itu, ruang rapat lantai 3 dipenuhi karyawan. Semua tampak tegang karena ini adalah rapat besar pertama yang dipimpin oleh Maya. Rian masuk dengan membawa map berisi laporan yang harus dibagikan ke meja rapat. Meski hanya seorang OB, ia selalu diminta membantu persiapan ruangan karena kerjanya rapi dan cepat. Suasana sunyi, hanya terdengar lembaran kertas yang dibalik para manajer. Rian melangkah perlahan, memastikan tidak membuat suara berlebihan. Namun saat ia hendak meletakkan setumpuk berkas di atas meja, sudut mapnya tersangkut pada tepian laptop dan bruak, berkas-berkas itu jatuh berserakan ke lantai. Semua kepala menoleh. Seisi ruangan membeku. Rian terperanjat. Wajahnya pucat. Ia buru-buru merunduk mengumpulkan kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Namun sebelum ia sempat memungut semuanya, suara Maya membelah udara seperti cambuk. "Ya ampun, Rian. Kamu itu kerja pakai otak enggak sih?" Para karyawan saling menatap. Ada yang menahan napas. Ada yang berpura-pura sibuk melihat layar laptop agar tidak ikut terseret. Maya berdiri dari kursinya,
menatap Rian dari atas ke bawah dengan penuh rasa jijik. Obe kok ceroboh banget. Baru hari kedua kerja, udah bikin kacau begini. Rian berhenti memungut kertas. Tangannya menggenggam ujung map erat-erat. Ia tidak berani menatap Maya, hanya menunduk dalam, menahan getaran di dadanya. Seorang supervisor mencoba meredakan situasi. Bu, mungkin tadi. Namun Maya langsung memotong dengan nada tajam. Kalau nggak becus kerja, bilang, jangan bikin malu perusahaan. Seluruh ruangan ikut diam. Satu-satunya suara hanyalah napas Rian yang tercekat. Dengan tangan gemetar, ia melanjutkan mengumpulkan kertas sampai rapih. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha tersenyum kecil. Maaf, Bu, saya tidak sengaja. Maya mengibaskan tangan seolah menolak mendengar alasan. Keluar, jangan ganggu rapat ini lagi. Rian berhenti sejenak. Ada jeda kecil sebelum ia mengangguk patuh. Baik, Bu. Ia berjalan keluar, menunduk sepanjang langkah, berusaha agar air matanya tidak jatuh sebelum pintu tertutup. Ketika pintu rapat menutup pelan di belakangnya, Rian menyandar pada dinding, menarik napas panjang sambil memejamkan mata. Dalam hati yang paling dalam, ia berbisik lirih. Aku kerja di sini bukan untuk dihina, tapi untuk bertahan hidup. Ia mengepalkan tangan, mencoba menguatkan diri. Tak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, Rian pernah berdiri di posisi yang jauh lebih tinggi dari semua orang yang baru saja merendahkannya. Dan nasib sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rapat yang ricuh. Malam itu, setelah penghinaan di ruang rapat, Rian duduk sendirian di ruang cleaning service yang sempit. Lampunya redup. Aroma cairan pembersih bercampur dengan dinginnya udara AC. Ia mengambil napas panjang, lalu memandang kedua tangannya yang kini kasar akibat bekerja sebagai OB. Dulu, tangan itu pernah memegang pena mahal, mengetik laporan penting, bahkan menandatangani kontrak bernilai miliaran. Dulu, hidupnya berbeda. 3 tahun lalu, Rian adalah seorang manajer keuangan termuda di sebuah perusahaan besar. Cerdas, rapi, dihormati. Hidupnya hampir sempurna. Bahkan ia sudah bertunangan dengan perempuan yang ia cintai sejak kuliah. Namun hidup tak selamanya ramah. Suatu hari, ia dijebak oleh rekan bisnis yang licik. Laporan keuangan dipalsukan, dan semua kesalahan ditumpahkan ke dirinya. Rian kehilangan jabatan, kehilangan gaji, bahkan kehilangan reputasinya sebagai profesional muda. Ia mencoba membela diri, tetapi semua bukti mengarah kepadanya. Seakan belum cukup, tunangannya memutuskan hubungan itu. Maaf, Rian. Aku nggak bisa hidup dengan pria yang masa depannya nggak jelas. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Pada hari itu, dunianya runtuh sepenuhnya. Tak punya uang, tak punya pekerjaan, dan tak punya siapa-siapa. Rian terpaksa tinggal di kos kecil sempit. Ia hidup dari tabungan terakhir yang hampir habis. Bulan demi bulan, ia melamar pekerjaan di banyak perusahaan, tapi reputasinya sudah tercoreng. Tak ada yang mau menerima orang yang disebut mantan manajer bermasalah. Sampai suatu pagi, ia melihat lowongan kecil di depan sebuah gedung kantor. Dibutuhkan office boy, tidak perlu pengalaman. Rian menatap kertas itu lama. Gengsi, harga diri, dan masa lalunya berteriak keras menolak. Tapi perutnya lapar. Hidupnya harus berjalan. Dengan langkah berat, ia melamar pekerjaan itu. Dan diterima. Sejak hari itu, ia bekerja membersihkan lantai, membawa sampah, menata ruang rapat, pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun meski direndahkan, ia tetap tersenyum. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap langit dari jendela kecil kosnya dan berbisik pada diri sendiri. Aku lebih memilih dihina daripada menyerah. Selama aku masih bernapas, aku masih bisa bangkit. Ia tidak peduli jika dunia memandangnya rendah.
Ia tidak peduli jika orang seperti Maya menghinanya tanpa tahu apa yang pernah ia lalui. Yang ia tahu, hidup harus terus berjalan, meski jalannya penuh duri dan rasa sakit. Dan tanpa siapapun sadari, Rian menyimpan kemampuan dan kecerdasan yang suatu hari akan membuat semua orang terdiam. Termasuk seseorang yang kini paling sering merendahkannya. Maya. Beberapa hari setelah insiden rapat, Maya mulai memperhatikan satu hal yang tidak disadarinya sebelumnya. Rian tidak pernah membalas sedikit pun perlakuan buruknya. Pagi itu, ketika Maya baru tiba di kantor, ia melihat seorang karyawan baru, seorang perempuan magang, menangis di depan pantry. Laptop yang dipinjamkannya dari kantor tiba-tiba error, dan ia dimarahi supervisor. Di sudut ruangan, Rian muncul sambil membawa kain pel dan keranjang kecil. Melihat sang karyawan menangis, ia langsung menghampiri. "Mbak, sini. Coba saya lihat laptopnya." Karyawan itu mengusap air matanya. "Mas, jangan repot. Saya cuma takut dimarahin lagi." Rian tersenyum tenang. "Tenang aja. Saya bantu unjukin caranya. Kamu nggak salah apa-apa." Dengan sabar, ia duduk dan memperbaiki laptop itu. Sentuhan jarinya cekatan, tak terlihat seperti tangan seorang OB. Hanya dalam beberapa menit, file yang error berhasil diselamatkan. Karyawan itu terisak haru. "Mas, terima kasih. Saya nggak tahu harus gimana." Rian hanya tersenyum lembut. Namanya manusia. Wajar salah. Yang penting nggak menyerah. Yang tidak Rian sadari adalah, Maya melihat semuanya dari balik kaca ruang meeting. Ia berdiri mematung, memperhatikan pria yang dulu dianggapnya hanya sampah perusahaan. Pria yang menurutnya pantas dihina. Namun hari itu, ada sesuatu yang menampar keras egonya. OB apa sih yang bisa memperbaiki laptop secepat itu? Dan kenapa dia bisa bersikap setenang itu? Bahkan setelah aku mempermalukannya berkali-kali. Maya menggigit bibir, menahan rasa tidak nyaman di dadanya. Sesuatu yang asing, campuran rasa kagum, malu, dan bingung. Siang harinya, Maya kembali menemukan momen yang membuat hatinya goyah. Seorang manajer senior memarahi Rian karena lalai mengantar dokumen. Padahal, faktanya bukan salah Rian. Dokumen itu salah dijadwalkan. Namun Rian tetap berkata, "Maafkan saya, Pak. Lain kali saya periksa lebih teliti." Maya mendengar semuanya. Ia tahu benar bahwa yang bersalah adalah manajer itu, bukan Rian. Tapi Rian tetap mengalah, tetap rendah hati, tetap sopan. Sesuatu di dalam hati Maya terasa terpukul. Saat Rian berbalik, ia sempat menunduk sopan kepada Maya. "Tadi saya sudah rapikan ruangannya, Bu." Nada suaranya datar, tidak marah, tidak dendam. Justru terdengar ikhlas, dan itu membuat Maya semakin terdiam. Dalam perjalanan ke ruangannya, Maya mengusap dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. "Kenapa aku mikirin OB sih? Kenapa wajahnya nggak bisa hilang dari pikiranku? Kenapa aku merasa bersalah? Untuk pertama kalinya." Maya duduk di kursi direksinya, memejamkan mata. Ia menghela napas panjang sambil menatap pintu yang baru saja ditutup Rian. Hatinya mulai berubah. Meski egonya masih berontak, satu hal pasti, Rian bukan OB biasa. Dan Maya, untuk pertama kalinya, merasa kagum pada pria yang pernah ia rendahkan habis-habisan. Malam itu kantor terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun lampu ruang direksi masih menyala. Maya duduk terpaku di kursinya. Di meja, berserakan berkas-berkas proyek yang baru saja hancur berantakan. Ia baru saja mengalami pukulan terbesar dalam karirnya. Proyek strategis senilai miliaran gagal total. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi karena pengkhianatan rekan kerjanya sendiri, Arman, yang diam-diam memanipulasi data demi menjebaknya. Ketika berita itu tersebar, para manajer yang sebelumnya memujanya,
tiba-tiba menjaga jarak. Beberapa bahkan membicarakan dia dari balik pintu. Pantas aja dia cuma jadi janda sombong. Kemampuan nol. Ngeri juga ya. Baru jadi bos udah bikin perusahaan rugi. Kalimat-kalimat itu menusuk hatinya lebih dalam dari pisau. Di ruangannya, Maya menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Ia bergumam lirih dengan suara bergetar. Aku sudah berjuang sendiri selama bertahun-tahun. Tapi kenapa begini balasannya? Air matanya jatuh. Tak ada siapapun di luar. Bahkan asistennya sudah pulang tanpa pamit karena takut terseret masalah. Semuanya menjauh. Semuanya meninggalkan. Kecuali satu orang. Di koridor sepi itu, langkah kaki pelan terdengar. Pintu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Maya buru-buru mengusap air matanya. Masuk. Pintu terbuka perlahan. Yang muncul bukan manajer, bukan HRD, bukan siapapun yang ia harapkan. Melainkan Rian, dengan seragam OB yang sudah sedikit kusut, membawa 2 gelas kopi hangat di nampan. Ia berjalan mendekat tanpa ragu. Wajahnya penuh ketulusan, bukan rasa takut. Bu Maya, ucapnya lembut. Saya dengar proyeknya bermasalah. Maya menunduk. Gengsi dan luka bercampur menjadi satu. Semua orang udah tahu. Jawabnya getir. Dan semua menjauh. Rian meletakkan kopi itu pelan di meja. Lalu menatap Maya penuh empati. Bu, kalau semua menjauh, biarkan saya tetap di sini. Maya tertegun. Kalimat itu terlalu lembut bagi seseorang yang pernah ia hina di depan banyak orang. Rian melanjutkan dengan suara pelan namun mantap. Kadang orang-orang yang rendah justru punya niat paling tulus. Saya tahu rasanya dikhianati. Saya tahu rasanya ditinggalkan tanpa alasan. Maya menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah kembali. Kenapa kamu peduli sama aku? Suaranya bergetar. Rian tersenyum kecil. Karena saya tahu rasanya tenggelam sendirian. Dan saya nggak mau ibu merasakan itu. Maya menatap Rian lama. Ada hangat yang meresap ke dadanya. Hangat yang tak pernah ia rasakan sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Tanpa ia sadari, air matanya kembali jatuh. Bedanya, malam ini, ada seseorang yang duduk di hadapannya, siap mendengarkan. Rian mengambil tisu lalu meletakkannya di tangan Maya. Bukan menyentuh. Ia tahu batasnya, tapi perhatiannya terasa lebih menyentuh daripada sentuhan apapun. Untuk pertama kalinya, Maya melihat ketulusan yang tak pernah ia temui pada lelaki manapun, termasuk pada rekan-rekan elit yang selalu memujanya. Dan di malam yang sepi itu, muncullah rasa yang tak bisa ia definisikan. Rasa kagum, rasa nyaman, rasa percaya. Semuanya bermula dari seorang OB sederhana, yang dulu sering ia rendahkan. Sejak kejadian malam itu, suasana antara Maya dan Rian perlahan berubah. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada suara penuh amarah. Sebaliknya, setiap kali bertemu, Maya selalu memberi anggukan kecil. Dan Rian membalasnya dengan senyum sederhana yang entah kenapa membuat hati Maya hangat. Bu Maya? Ada yang bisa saya bantu? Nada suara itu, lembut, hangat, tanpa sedikit pun jejak dendam. Justru hal itu membuat Maya makin sulit menahan rasa bersalah. Dengan langkah ragu, ia masuk ke ruangan kecil itu. Ruangan sederhana dengan aroma sabun lantai yang khas. Tempat yang selama ini ia anggap remeh. Rian. Maya memulai dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku datang untuk meminta maaf. Rian terdiam, kaget, namun tetap sopan. Maya menunduk, tidak berani menatap wajahnya. Saya terlalu angkuh, terlalu cepat menilai dari penampilan. Saya pikir Anda hanyalah OB biasa. Saya tidak pernah berusaha mengenal siapa Anda sebenarnya. Maya menelan ludah,
menahan getaran di suaranya. Dan saya sadar, selama ini saya sering menyakiti hati orang yang justru paling tulus. Hening mengisi ruangan. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Rian tersenyum. Senyum yang membuat Maya hampir menangis. "Bu, saya nggak pernah marah," katanya lembut. "Saya malah bersyukur. Di sini, saya belajar banyak hal. Tentang kesabaran, tentang memulai dari awal, tentang melihat orang bukan dari apa yang dipakainya." Maya akhirnya berani menatap mata Rian. Ada ketulusan di sana, ketulusan yang langka ditemukan di dunia penuh ambisi seperti kantor itu. "Tapi, Rian, saya tetap salah. Saya sudah menghina kamu berkali-kali." Rian menggeleng pelan. Orang yang pernah terluka biasanya jadi lebih cepat menghakimi diri sendiri. "Bu, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma ingin kerja dengan tenang." Jawaban itu bukan membuat Maya lega. Justru membuat hatinya semakin hangat dan sesak. Ada rasa kagum yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa hormat yang tumbuh dari caranya menghadapi hidup. "Rian." Maya menatapnya lama. "Kamu pria baik. Lebih baik dari siapapun yang pernah saya temui." Rian tersipu. Wajahnya memerah sedikit. Maya mengusap air mata yang hampir jatuh. "Terima kasih. Karena selalu bersikap sopan. Karena tidak membalas keburukan saya. Dan karena tetap berada di sini." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya merasa kecil. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya juga, ia merasa damai. Dalam diam, ada sesuatu yang bergetar di dada Maya, perasaan yang telah lama hilang sejak suaminya meninggal. Perasaan hangat, lembut, dan menakutkan. Karena ia tahu, ia mulai jatuh cinta pada pria yang dulu pernah ia hina. Sejak hari Maya meminta maaf, sesuatu berubah di antara mereka. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tapi setiap tatapan, setiap senyum, punya makna yang berbeda. Setiap pagi, Maya mulai datang lebih awal. Bukan untuk rapat, bukan untuk kerja, tetapi untuk menyapa seseorang yang diam-diam mulai mengisi hatinya. "Selamat pagi, Bu," sapa Rian sambil membawa ember dan pel. Maya tersenyum. Senyum tulus yang nyaris tak pernah ia berikan pada siapapun sebelumnya. "Pagi, Rian. Hati-hati jangan sampai kelelahan." Rian hanya tersenyum kecil. Tapi senyum itu cukup membuat Maya menghangat sepanjang hari. Di sela kesibukan, Maya sering memperhatikan Rian dari kejauhan. Cara Rian membantu karyawan lain tanpa diminta. Cara ia menenangkan suasana saat ada masalah. Cara ia tetap rendah hati meski layak berada di posisi yang jauh lebih tinggi. Semua itu membuat Maya semakin jatuh hati. Di sisi lain, Rian juga mulai merasakan sesuatu. Ia sadar Maya tak lagi sekaku dulu. Kadang Maya sengaja mencari alasan untuk memanggilnya. "Rian, bisa bantu ambilkan berkas?" Padahal meja berkas itu hanya beberapa langkah dari tempatnya duduk. "Atau, kalau sempat, temani saya ke pantry, ya." Dengan dalih ingin mengobrol soal pekerjaan. Padahal, ia hanya ingin dekat. Rekan kerja mulai berbisik-bisik. "Bos Maya jadi sering sama OB itu, ya? Jangan-jangan, ada apa-apanya?" "Aduh, gila sih kalau benar. OB, loh." Tapi Maya tidak peduli. Rian pun tidak. Karena setiap kali dunia mencoba meremehkan, pandangan Rian yang tenang seolah berkata, "Tak apa, aku ada di sini." Dan setiap hari, Maya makin yakin. Cinta tidak butuh status tinggi. Cinta tidak peduli jabatan. Cinta hanya perlu dua hati yang saling memahami luka satu sama lain. Suatu sore, setelah kantor sepi, Maya dan Rian duduk bersama di balkon belakang gedung. Angin berembus pelan, membuat suasana terasa damai. "Maya." Rian memanggilnya lembut, tanpa embel-embel, "Bu." Maya menoleh. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Ya." Rian menatap langit oranye senja.
Lucu ya? Saya nggak pernah nyangka bisa sedekat ini sama bos saya sendiri. Maya tersenyum samar. Saya juga nggak pernah nyangka. Saya jatuh hati pada orang yang dulu pernah saya hina. Rian terkejut. Tapi Maya melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Ternyata, cinta bisa datang dari tempat yang paling gak kita duga. Ucap Maya sambil menatap Rian dalam-dalam. Tatapan itu membuat dunia seolah berhenti berputar. Rian menunduk sedikit. Pipinya memerah. Dan dalam keheningan senja itu, tanpa kata cinta yang langsung diucapkan, mereka sama-sama tahu. Ada cinta yang tumbuh. Pelan-pelan. Tapi pasti. 3 bulan berlalu sejak kedekatan Maya dan Rian mulai tumbuh. Perubahan besar terjadi. Bukan hanya dalam hubungan mereka, tapi juga dalam cara Maya memperlakukan semua orang di kantor. Ia menjadi lebih lembut, lebih manusiawi, dan banyak karyawan mengira hal itu terjadi karena tekanan. Padahal, hanya satu orang penyebabnya. Rian. Hari itu, Maya memanggil Rian ke ruangannya. Nada suaranya terdengar berbeda, lebih lembut, lebih dalam. Rian, duduklah, katanya sambil menahan senyum yang sulit ia sembunyikan. Rian menurut, meski hatinya mulai gelisah. Selama ini ia jarang sekali dipanggil ke ruang direktur kecuali jika Maya ingin bicara tentang hal-hal pribadi atau sekadar ingin ditemani minum teh. Namun hari ini, terlihat lain. Meja Maya rapi. Aroma bunga melati memenuhi ruangan. Bahkan Maya memakai parfum favoritnya. Tanda bahwa sesuatu penting akan ia katakan. Maya membuka sebuah map berwarna putih. Lalu mendorongnya ke arah Rian. Bacalah. Ucapnya pelan. Rian membuka map itu. Dan matanya terbelalak. Surat kontrak baru. Dengan jabatan yang tak pernah ia bayangkan lagi akan ia miliki. Asisten pribadi direktur. Gaji jauh lebih besar. Posisi strategis. Tanda tangan Maya sudah ada di bawah. Rian langsung menatap Maya. Tak percaya. Bu, ini. Apa benar? Saya. Maya tersenyum, lalu berkata dengan suara yang bergetar indah. Rian, mulai hari ini, kamu bukan OB lagi. Kamu saya angkat jadi asisten pribadi saya. Rian menelan ludah, menahan emosi. Ia tak pernah meminta jabatan. Ia tak pernah menuntut balasan. Ia hanya menjalani hidup dengan sabar. Maya berdiri dan melangkah mendekat. Ia meraih map itu dan menutupnya perlahan. Dan bukan cuma itu, lanjutnya. Wajahnya memerah, tapi matanya bersinar penuh keberanian. Kamu juga seseorang yang saya cintai. Hening. Detak jam dinding terdengar sangat jelas. Rian menatap Maya dalam-dalam, seolah ingin memastikan ia tidak sedang bermimpi. Bu, Maya. Suara Rian bergetar. Saya nggak pernah menyangka, orang yang dulu menghina saya, merendahkan saya, kini menjadi alasan terbesar saya bahagia. Maya menunduk malu, tapi Rian meraih tangannya dengan lembut. Tangannya hangat, mengembalikan senyum Maya yang sempat hilang bertahun-tahun sejak ia ditinggal suaminya. Rian, bisik Maya. Terima kasih, sudah ngajarin saya bagaimana melihat manusia dari hati, bukan dari tampilan. Rian menggeleng. Saya hanya menjadi diri saya, Bu. Maya tersenyum manis. Kalau begitu, jadilah diri kamu juga di hidup saya, bukan cuma di kantor. Rian tersentak. Maksudnya? Maya mendekat. Wajah mereka hanya berjarak beberapa jengkal. Maksud saya. Ia menatap langsung ke matanya. Aku ingin kamu ada dalam hidupku. Bukan sebagai OB, bukan asisten, tapi sebagai seseorang yang akan aku jaga, dan aku cintai. Rian tak kuasa menahan air mata yang berhasil lolos di sudut matanya. Ia tersenyum dan mengangguk pelan. Saya siap, Maya, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang mencintaimu. Maya memeluk Rian. Pelukan lembut yang penuh rasa syukur dan penyembuhan. Dan saat itu,
Seluruh luka masa lalu mereka serasa hilang. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka menjadi inspirasi seluruh kantor. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah dua hati yang dulu dipenuhi luka, kini sembuh karena saling menemukan. Karena pada akhirnya, cinta yang paling indah adalah cinta yang tumbuh dari luka yang dulu pernah kita tangisi. Dan bagi Maya dan Rian, itulah awal dari hidup bahagia yang tak pernah mereka duga akan datang. Begitulah kisah Maya dan Rian, dua hati yang awalnya dipenuhi luka, salah paham, dan perbedaan status. Namun takdir membawa mereka bertemu di waktu yang paling tepat. Dari penghinaan menjadi pengertian. Dari air mata menjadi pelukan. Dari rasa takut menjadi cinta yang saling menguatkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak boleh dinilai dari penampilan, jabatan, atau masa lalunya. Karena seringkali, orang yang terlihat paling sederhana justru memiliki hati yang paling indah. Dan kadang, cinta datang dari arah yang tak pernah kita bayangkan. Diam-diam tumbuh, hingga akhirnya menjadi rumah bagi dua jiwa yang pernah terluka. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share, agar kisah ini bisa menyentuh lebih banyak hati di luar sana. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan cerita-cerita penuh asa dan makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.